Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Hamzah Maulana Rizky dengan NIM 0506017785 dari program studi sistem informasi. Pada video paket pemrograman berbasis web kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan materi yang telah saya pelajari sebagai bagian dari tugas mata kuliah pemrograman berbasis web tugas 2. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Oke, langsung saja kita ke soal dari tugas 2, yaitu sini kita seperti tugas yang pertama disuruh membuat proyek, yaitu seperti ini tugasnya. Struktur proyek Vue.js pada tugas praktik ini yang disarankan adalah sebagai berikut. Ini struktur proyeknya ya, tugas 2 Vue UT. Yang pertama di sini ada index.html, menampilkan navigasi menu kedua halaman web lainnya .html dan tracking HTML. Nah, terus yang kemudian kedua itu ada stok.html halaman 1, stok bahan ajar sini wajib, terus kemudian tracking.html halaman 2, tracking DO wajib, kemudian CSS ya, yang isinya file CSS yang isinya style.css, CSS ringan opsional, kemudian JavaScript atau JS. Di situ filenya terdiri atas stok app.js, logika view untuk stok HTML, kemudian file berikutnya yaitu tracking app.js, logika view untuk tracking HTML. Untuk memudahkan teman-teman mahasiswa dalam pengerjaan tugas praktik 2, tampilan file dummy data bahan ajar JS yang dilampirkan bersamaan dengan file ini menjadikan template atau acuan yang dapat digunakan pada masing-masing file stok app.js dan tracking app.js. Nah, seperti inilah gambaran file yang tercantum ya. Nah, yang di file kedua ini adalah file tugasnya, soal tugas. Oke, langsung saja kita ke Visual Studio-nya. Nah, di sini saya sudah membuat yang pertama, yaitu ada index HTML ya. Di sini terdiri dari HTML lang ID, menandakan bahwa ini adalah dokumen HTML, dan lang ID ini berarti bahasa utamanya bahasa Indonesia karena language sama dengan ID. Kemudian type HTML memberitahu browser bahwa ini pakai standar HTML 5 terbaru. Kemudian bagian head ya, ini bagian head ini. Nah, bagian head ini berisi informasi tentang halaman. Di sini ada meta archive sama dengan UTF-8 ini memastikan teks tampilan dengan karakter yang benar. Kemudian meta name viewport ini ya, membuat tampilan responsif di HP dan laptop. Jadi ketika dibuka di HP itu dia tampilannya mengikuti layar HP-nya. Kemudian ketika dibuka di laptop maka tampilan websitenya akan mengikuti tampilan dari si laptop tersebut. Kemudian title menampilkan judul di tab browser. Kemudian link rel style sheet CSS ini memanggil style dari CSS ini ya teman-teman. Kemudian link rel style sheet menghubungkan profil CSS untuk tampilannya. Kemudian script search ini http Vue.js ini global.js ini saya memanggil dari JavaScript global ya. Ini contohnya seperti ini, kita kontrol kemudian kita klik. Nah, saya ini memanggilnya di sini teman-teman. Maka ini yang membuat sempurna dari website kita nanti. Ini untuk membantu kita mengerjakan ya teman-teman. Oke, langsung saja. Kemudian bagian body. Nah, di sini bagian body ini adalah isi utama halaman yang akan terlihat di layar. Di dalamnya ada header yang berisi logo universitas terbuka dan teks cerita. Nah, di sini dijelaskan bahwa bagian main adalah isi utama halaman beranda H1. Ini di sini main. Nah, di sini adalah bagian utama beranda H1. Dan H1 ini H1 kelas title cita sistem informasi bahan ajar ini kan menjadi judul besar pada aplikasi atau web. Kemudian div class menu berisi 2 tautan. Div class menu ini berisi 2 tautan untuk menuju halaman lain, stok HTML dan tracking HTML. Kemudian ada nah ini href ini ya. Ini adalah tombol kembali yang muncul di pojok kanan bawah. Kemudian ada footernya juga. Dan ada footer ini, footer kelas footer 2025 ini bagian bawah halaman untuk menampilkan copyright. Nah, body, garing body, terus kemudian garing HTML ini adalah menandakan akhir dokumen HTML. Kemudian di sini ada file stock ya teman-teman. File stock HTML ini, halaman ini memiliki struktur yang sama dengan index tapi ditambah view app untuk data stock. Di sini ada div ID ya. Div ID nih, div ID stock app class tag. Nah, ini adalah elemen utama aplikasi Vue
.js JavaScript tempat seluruh fitur stok bahan ajar akan muncul. Itu akan menempel ke elemen ini lewat create app, yaitu create app ya. Kemudian ada lagi digunakan view model. Gunakan view model agar data di form input select otomatis terhubung dengan variabel di JavaScript. Contohnya saat kamu mengetik di input pencarian, nilai share di view langsung berubah. V4, kemudian V4 digunakan untuk menampilkan daftar dari data stok. Kemudian ada view akan menjalankan fungsi open details di JavaScript ketika tombol diklik. Kemudian ada div class model overlay class ini modal kontrol, ini model overlay ini. Nah ini div class overlay if ini membuat elemen yang muncul jika kondisi tertentu benar. Modal detail hanya tampil kalau ada data select yang dipilih. Kemudian script search ini script search JS daring data bahan ajar.js ini menghubungkan halaman dengan data dan logika Vue.js untuk stok bahan ajar sama dengan yang stok app ini. Kemudian di sini ada field tracking HTML. Nah hampir sama dengan stok tapi untuk melacak delivery order atau DO. Nah di sini tracking ada div ID Nah ini div ID tracking app class tag ini ya. Tempat Vue.js akan menampilkan hasil pelacakan. Terus kemudian ada input view model, yaitu dengan query masukkan nomor DO. Nah masukkan nomor DO. Nah di sini disuruh memasukkan nomor DO. Nah akan input view model query harus masukkan nomor DO, contoh DO 2025 0001 ini ya. Input terhubung dengan variabel query dan tombol memanggil fungsi search DO. Kemudian div class timeline item, div class timeline item ini menggunakan fungsi v4. Inputnya menampilkan daftar riwayat perjalanan pengiriman timeline dari data found. Kemudian button class model close. Nah ini button class model close menggunakan click clear found, kembali tombol untuk menghapus hasil pencarian dan kembali ke tampilan awal. Dan di sini ada file, yaitu file, terus di dalamnya ada style CSS. Nah di sini di file CSS ini kita fungsinya untuk mengatur tampilan semua halaman, yaitu dari index HTML, stock logo, stock.html, tracking.html. Nah root ini mendefinisikan warna utama dari gaya global. Kemudian ada hero card button ini ya. Ini hero card, terus ada button ini mengatur desain elemen halaman utama. Kemudian modal timeline, modal ini modal timeline, ini ada modal ini untuk tampilan pop up dan daftar perjalanan. Kemudian site header ini site, kemudian ada header sheet footer, floating back. Nah itu untuk menata logo footer dan tombol kembali. Kemudian ada lagi file JavaScript, yaitu ini JavaScript. Kemudian dalamnya ada data bahan ajar. Nah data bahan ajar ini saya langsung masukkan ke data window data bahan ini ya, agar memudahkan kita mengerjakan tugas dan pemanggilan webnya. Sini ada stok dengan tracking. Nah stoknya ini kodenya ini ada ECMA 4116, ada ECMA 4115 seperti di data bahan ajar itu ya. Nah di sini saya tambahkan itu ada dua jadi DO nya ya, ada yang 001
ini DO tracking DO 2025-0001, kemudian yang kedua DO 2025-0002. Jadi nanti bisa mencari dengan dua data gitu ya. Kemudian window data bahan adalah variabel global yang bisa diakses oleh semua halaman stok berisi data bahan ajar dan tracking berisi data pelacakan DO. Kemudian di sini ada juga file stok app.js. Nah, di sini file ini adalah logika dari view JavaScript untuk stok HTML. Jadi file ini adalah file logika dari stok HTML ini ya teman-teman. Nah, di sini ada cons dan create up. Nah, cons ini ya. Nah, ini cons dan create up. Di sini fungsinya adalah membuat aplikasi view dan menempelkan ke elemen dengan ID stok app. Di dalamnya ada data ini tempat menyimpan data awal stok, filter tempat menyimpan data awal yaitu stok, filter pencarian, terus compute ini compute otomatisasi menghitung data hasil filter pencarian. Terus kemudian ada method ini ya, method ini kumpulan fungsi seperti open detail dan reorder. Kemudian what ini, nah what ini memantau perubahan nilai tertentu agar bisa melakukan tindakan otomatis. Kemudian di sini juga ada tracking JavaScript tracking app.js. Logika Vue.js ini untuk menampilkan pelacakan DO ya teman-teman. Di sini ada create app, ada data, kemudian ada data return, method, what seperti yang ada di stok app tadi ya teman-teman. Nah, DO mencari nomor DO dari data, kemudian clear found membersihkan hasil pencarian, what digunakan untuk memantau input pengguna agar hasil pencarian selalu relevan. Simpulannya, file index.html adalah halaman utama yang menampilkan menu dan navigasi. Kemudian stok.html adalah halaman stok untuk menampilkan dan mengelola stok bahan ajar. Kemudian tracking.html adalah halaman pelacakan untuk melacak pengiriman DO. Kemudian style CSS adalah desain tampilan, mengatur warna, layout, dan responsif. Kemudian data bahan ajar.javascript adalah data dummy, menyimpan data stok dan delivery order atau DO. Stok app.js adalah logika view stok, mengatur interaksi dan data stok. Tracking app.js adalah logika view DO, mengatur logika pelacakan DO. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi tak usah berlama-lama, langsung kita di sini ke index.html, kemudian kita open live web server. Nah, di sini tampilannya seperti ini teman-teman. Isi dari yang kita program tadi. Nah, di sini tadi kan sudah saya atur ada universitas terbuka, kemudian di sini ada judul besar yaitu kita sistem informasi pemesanan bahan ajar. Nah, di sini teman-teman kan tadi ya harus wajib ada stok bahan ajar dan pelacakan DO. Nah, stok bahan ajar ini jika kita klik di sini maka akan keluar seperti ini. Nah, stok bahan ajar, kelola cari dan reorder bahan ajar di seluruh UPBJJ. Nah, di sini ada namanya pop up ya teman-teman. Jadi kalau dilewati kursor seperti ini dia akan bergerak ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Nah, kita coba cari kode judul di sini, misalkan di ship. Nah, semua UPBJJ, semua kategori. Nah, di sini ada dasar-dasar sosiologi FISIP 4001. Ini kita klik detail. Nah, FISIP 4001 dasar-dasar sosiologi UPBJJ Makassar, kategori MK pilihan lokasira. Tidak saya itu harga juga belum saya. Nah, keterangan di sini 2, ada 8. Nah, di sini kan stoknya 2. Ketika kita klik tambah, ini akan jadi 3 stoknya. Ketika kita tambah lagi, ini akan 4 tambahan. Jadi di tampilan bagian stok bahan ajar ini sebenarnya seperti itu ya teman-teman. Terus kalau kita klik kembali di sini, nah maka akan kembali ke tampilan awal di kita sistem informasi atau ini di index.html ya teman-teman. Kemudian yang kedua di sini ada pelacakan DO. Nah, pelacakan DO di sini tadi kan ini contoh, ini bisa kita share karena ini tadi juga kita masukkan contoh yang pertama ya. Kita tadi buat 2 data ya teman-teman. Buat 2 data. Yang pertama DO 2025-0001. Nah, kita cari. Nah, di sini atas nama Budi Santoso, ekspedisi JNT, diteruskan ke statusnya diteruskan ke kantor tujuan atau masih dalam perjalanan teman. Nah, dia pesannya itu tanggal 25 bulan 8 2025. Nah, itu sudah di loket Tangerang Selatan, tiba di Jakarta Selatan. Kemudian tanggal 26 nya
diteruskan kantor tujuan dan seterusnya sampai diterima oleh Mas Budi Santoso ini. Kemudian kita kembali lagi di sini, kita ketikkan yang tadi ya, data kedua DO 2025/0002. Ketika kita cari, nah di sini atas nama Imade Sutisna, ekspedisi JNT juga, status dalam perjalanan dari 2025 bulan 8 tanggal 25, penerimaan di loket Tanggerang Selatan. Nah, sedang tiba di Hub Jakarta Selatan ini, kemudian masih diproses di sana ya teman-teman. Nah, apakah sama data yang tadi dengan yang ini? Ini tadi kan DO 2025/002. Nah, ini sama, Imade atas nama Imade Sutisna dalam perjalanan JNT. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jika kita kembali, maka dia akan ke tampilan awal atau ke menu indeks. Nah, jadi setiap file di proyek kita ini memiliki perannya masing-masing. HTML menyusun struktur halaman, CSS mempercantik tampilan, JavaScript khususnya Vue.js membuat halaman menjadi interaktif dan dinamis. Semua ini digabungkan untuk membangun sistem pemesanan bahan ajar universitas terbuka yang modern dan mudah digunakan. Sekian video dan penjelasan dari saya, Hamzah Maulana Rizky, untuk tugas 2 pemrograman berbasis web. Apabila ada salah kata atau kekurangannya, saya Hamzah Maulana Rizky undur diri, sampai ketemu di tugas ketiga. Apabila ada kurang dan lebihnya atau ada banyak kurangnya, saya akan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Hamzah Maulana Rizky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.